Yo, what up? Jadi hari ini saya akan membahas topik yang cukup bisa dibilang aneh ya. Bukan aneh sih, kayak nggak terpikir aja gitu. Dan seperti yang kalian ketahui belum lama ini, ada berita soal anak berusia 15 tahun yang dengan teganya membunuh anak berumur 5 tahun gitu. Dan anak berumur 15 tahun ini juga ditemukan memiliki gambar-gambar dan tulisan aneh seperti gambar Slenderman dan yang lain. Tapi saya tidak akan membahas tentang itu untuk saat ini karena yang kita ketahui kasus ini masih baru ya, dan nggak etis saja gitu kalau dibahas sekarang. Jadi hari ini saya akan membahas topik yang cukup mirip yang terjadi di US, dan kasus ini bernama Slenderman Stabbing. Mengapa kasus ini dinamakan Slenderman Stabbing? Kita akan cari tahu bersama. Saya akan memberi tahu kalian dari awal kasus ini. Tahun 2012 di US, ada anak bernama Peyton Leutner. Peyton Leutner adalah seorang gadis yang tinggal di Wisconsin, United States. Dia adalah seorang gadis yang baik, friendly, dan ceria. Suatu hari di sekolahnya, gadis ini melihat seorang anak bernama Morgan Geyser makan sendirian, dan dia kasihan melihat anak itu. Jadi dia menemani dia makan dan berteman dengannya. Seiring berjalannya waktu, Peyton dan Morgan menjadi teman yang akrab karena mereka seumuran juga, dan Peyton sering mengunjungi Morgan. Morgan Geyser, temannya Peyton ini, mempunyai hobi yang cukup unik karena dia suka membaca creepypasta, urban legend, dan sesuatu yang berbau horor-horor gitu. Suatu hari, ada anak bernama Nisa Ware yang pindah ke sekolah mereka dan juga berteman dengan mereka. Tetapi Peyton tidak terlalu dekat dengan Anissa karena dia tahu Anissa tidak begitu suka dengan dia karena cemburu dengan kedekatannya dengan Morgan. Tapi sebaliknya dengan Morgan berteman baik dengan Anissa karena mereka berdua mempunyai hobi yang sama, yaitu membaca creepypasta, urban legend, dan cerita-cerita horor lainnya. Cerita dimulai pada tanggal 30 Mei 2014 pada saat Morgan berulang tahun ke-12. Peyton dan Anissa diundang oleh Morgan untuk menginap di rumahnya. Untuk ya senang-senang lah karena pas itu dia lagi ulang tahun. Semua baik-baik saja pada saat itu. Mereka cengengesan, bermain-main, bersenang-senang lah seperti anak-anak biasanya. Keesokan harinya, 31 Mei 2014, Morgan mengajak Anissa dan Peyton pergi ke sebuah taman bernama David's Park, dan Morgan mengajak mereka bermain petak umpet. Pada saat itu, Peyton masih belum curiga apa-apa. Morgan menyuruh Anissa dan Peyton untuk sembunyi, dan Morgan akan mencari mereka. Anissa menyuruh Peyton untuk berbaring, dan Anissa menutupinya dengan dedaunan dan ranting-ranting agar sulit dicari, katanya. Tetapi pada saat Peyton tidak bisa bergerak, Anissa berteriak kepada Morgan, dan Morgan menghampiri Peyton, mengambil pisau dapur dan menusuknya sebanyak 19 kali. Peyton saat itu sekarat dan meminta mereka berdua untuk mencari bantuan. Morgan hanya mengangguk dan berkata iya akan mencari bantuan, tetapi kenyataannya mereka lari dari sana. Peyton yang sekarat pun berjalan dengan susah payah dan akhirnya terjatuh di tepi bicycle trail. Dan untungnya Peyton ditemukan oleh seorang pesepeda bernama Greg Steinberg. Akhirnya melihat kondisi Peyton yang sekarat, Steinberg pun langsung menelpon 911 dan pergi meminta bantuan untuk dibawa ke rumah sakit si Peytonnya. Tetapi sebelum ambulan datang, si Greg ini bertanya kepada Peyton apa yang terjadi padanya, dan Peyton berkata, "I'm stabbed. My friend did it." Morgan, dia berkata seperti itu. Dan setelah polisi dan ambulans datang, Peyton pun dengan cepat dimasukkan ke ambulan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah polisi mengetahui apa yang terjadi pada Peyton, polisi pun cepat-cepat mencari Morgan dan Anissa. Dan ditemukan mereka berdua duduk di tepi jalan setelah berjalan selama 5 jam. Akhirnya mereka berdua dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke ruang interogasi untuk diinterogasi. Sedangkan Peyton dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan dan pengobatan kepada luka-lukanya. Polisi menemukan sebuah pisau yang cukup besar di tas milik Morgan. Itu adalah pisau dapur ya.
cukup besar. Dan itu adalah pisau yang digunakan oleh Morgan untuk menusuk Peyton sebanyak 19 kali. Interogasi pun dimulai dan polisi bertanya kepada mereka apakah pembunuhan ini sudah direncanakan atau ini hanya kecelakaan atau sebuah insiden. Mereka pun menjelaskan bahwa rencana awal mereka adalah pada tanggal 30 Mei 2014 saat mereka menginap di rumahnya Morgan. Jadi Morgan mengundang Peyton untuk menginap bukan tanpa alasan ya. Itu karena Morgan ingin membunuh si Peyton ini. Mereka berencana untuk membunuh Peyton saat dia masih tidur dengan cara menyekapnya dengan bantal sampai dia nggak bisa napas gitu. Terapi gagal karena mereka udah capek dan ngantuk juga pada saat itu. Setelah itu mereka membuat rencana kedua, yaitu dengan membawa Peyton ke toilet David's Park dan menikamnya di situ. Seperti yang kita tahu, toilet itu ada lubang ya di bawah untuk membuang air gitu kan. Jadi darah-darah si Peyton ini dapat mengalir di situ dan terbuang. Tapi gagal juga karena mereka takut dan grogi katanya. Akhirnya sampailah ke rencana ketiga atau rencana terakhir, yaitu bermain petak umpet dan menikamnya. Saat di ruangan interogasi, Morgan ini nampak sangat tenang dan terlihat menari-nari, sedangkan si Anissa itu cukup gugup dan takut gitu. Interogasi berjalan cukup lama dan akhirnya para polisi pun bertanya apa tujuan mereka ingin membunuh Anissa. Jadi polisi awalnya hanya mengira itu permasalahan internal mereka, kayak mereka bertengkar karena beda pendapat atau masalah cowok gitu. Tetapi jawaban yang diberikan Morgan dan Anissa cukup membuat polisi kebingungan dan kaget. Pasalnya mereka membunuh Peyton karena perintah Slenderman. Jadi mereka mengatakan bahwa jika mereka tidak membunuh satu orang, maka Slenderman akan membunuh semua keluarga mereka. Dan jika mereka berhasil membunuh satu orang, maka mereka akan diangkat menjadi bawahan atau pelayan dari Slenderman dan tinggal di mansion miliknya yang terletak di Nicolet National Forest, US. Dan sialnya, Peyton lah yang dipilih menjadi korban penusukan oleh Morgan dan Anissa. Bagi yang belum tahu, Slenderman adalah sosok yang cukup terkenal di creepypasta atau urban legend. Ciri-ciri sosok ini adalah seorang pria yang mengenakan jas, bertubuh tinggi, berwajah datar, dan memiliki tentakel di punggungnya. Menurut yang saya baca di creepypasta dan urban legend lainnya, Slenderman sering menculik dan menyiksa korbannya di dalam hutan. Dan korbannya terutama anak kecil ya. Dan sebenarnya Slenderman adalah sebuah karakter fiksi yang benar-benar nggak ada di dunia. Dan karakter ini diciptakan oleh Eric Knudsen yang diposting di website Something Awful. Polisi yang menginterogasi anak-anak itu pun terheran dengan jawaban mereka berdua. Mereka pun bertanya kepada Morgan dan Anissa dari mana mereka mendapat sugesti atau perintah tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkannya dari website-website creepypasta yang ada di internet. Morgan juga memberikan kesaksian bahwa dia tidak merasa bersalah telah menusuk teman dekatnya. Dan ketika Morgan tahu bahwa Peyton masih hidup, dia merasa menyesal tidak membunuhnya pada saat itu. Parahnya lagi, sebelum Morgan menusuk Peyton, Anissa meneriaki Morgan dengan kata-kata "Go ballistic, go crazy", yang artinya jadilah liar atau gila gitu. Dan ini bukan kata-kata yang bisa keluar dari mulut anak kecil umur 12 tahun. Dan ini terdengar cukup gila ya. Karena kasus tersebut, pada tahun 2017, mereka pun dihakimi dan diberikan hukuman 20 tahun penjara di sebuah rumah sakit jiwa di US karena mereka diduga menginap skizofrenia. Skizofrenia adalah sebuah gangguan kejiwaan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Sebelum diberikan tuntutan dari hakim kepada Morgan sempat menyebutkan satu kalimat ini. "I just wanna let Bella and her family know that I'm sorry." Dan sekarang dia udah merasa bersalah gitu. Sedangkan pas dia umur 12 tahun dia masih menari-nari gitu di ruang interogasi. Dan masih slow-slow aja gitu. Tapi setelah sekarang dia mau dihukum dan dia mengatakan dia merasa bersalah gitu. Dan sekarang Peyton sudah berusia 17 tahun, dia udah sehat dan udah bahagia lah.
Tapi di interview yang dilakukannya beberapa hari ini, dia berkata bahwa musibah yang menimpanya menimbulkan luka dan trauma yang cukup dalam, tapi untungnya dia bisa keluar dari sana. Sejujurnya setelah saya membaca kasus ini, saya cukup kaget ya. Ada anak yang mampu menikam teman baiknya sendiri gitu, 19 kali gitu, dan tidak merasa bersalah gitu. Tapi mau gimana lagi, yang namanya gangguan kejiwaan susah ya. Dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi ya kepada siapapun di dekat kita, ataupun siapapun di luar sana lah. Maaf jika video ini agak amburadul gitu dan susah dipahami, maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Dan jika kalian punya masukan atau topik yang ingin dibahas, boleh langsung komentar di bawah. Oke? Peace.